Bisa kami jelaskan bahwa memang posisi sekda ini menjadi bahan diskusi karena hari ini sekda ini posisinya adalah PLH. Ini kalau sudah menyangkut policy kebijakan, maka ukurannya harus jelas. Harus jelas itu artinya ya memang harus payung hukum. Ya. Standarnya atau parameternya adalah hukum, aturan main. Ya. Nah, kita kan melihatnya bahwa Sekda, PLH Sekda ini, kenapa diperpanjang? Itu kan sepenuhnya policy dan kewenangan ada di tangan gubernur. Gubernur di dalam mengambil pilihan policy ini juga berdasarkan aturan main. Artinya tidak ada aturan yang dilanggar. Kalau memang ada aturan yang dilanggar, peraturan apa? Peraturan presiden atau Permendagri atau apa? Atau PP atau ini? Kasih tahu ke saya, Aliman. Nanti saya akan yang teriak pertama kali. Karena apa? Karena di dalam kita mengkritisi kebijakan gubernur, ya, di dalam kita mengevaluasi yang merupakan hak konstitusional dari DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dinas Perwakilan Rakyat, ya. Maka parameternya adalah aturan. Sepanjang tidak ada peraturan yang dilanggar, maka ya kita tidak bisa kemudian menyalahkan kebijakan itu. Bahwa kemudian ada pandangan-pandangan lain, kan kita masa kekurangan krisis, krisis kader, mungkin terjadi, mungkin saja di Pemprov terjadi krisis pemimpin ya, tapi kan itu apakah diakibatkan oleh gubernur kita, atau mungkin karena kebijakan di masa lalu, kan pernah ada moratorium PNS tuh, berapa tahun nggak boleh ada PNS, mungkin sekarang ini akibatnya. Sehingga tidak ada orang yang memiliki visi teknokrasi yang baik ya, yang seharusnya menjadi sekda, yang cukup mumpuni untuk menjadi sekda sekarang. Jadi itu nggak bisa. Gus Haddad, sebelum masuk ke yang lain, Gus Haddad kan bicara tentang masalah aturan ya. Selama ini nggak ada aturan dilanggar, nggak ada PP atau Permendagri atau undang-undang yang dilarang. Ini murni ini ANSI menjadi sebuah kewenangan dan hak prerogatifnya gubernur. Menyalahkan anggota dewan tidak boleh memang, tapi mempertanyakan boleh dong. Iya, boleh. Mempertanyakan boleh. Kenapa? Kan nggak lumrah ini, kan nggak lumrah. Ya gini. Saya belum selesai. Ada yang mengatakan ini tidak lumrah. Siapa yang mengatakan? Aliman dan kawan-kawan. Ada yang mengatakan tidak etis. Nah, kan ada juga kan? Nggak etis lah. Profesi sebesar ini kok dipimpin oleh seorang PLH. Nggak etis ini. Memangnya nggak ada di antara 41 juta rakyat Jawa Timur, masa nggak ada satu yang berkompeten menjadi seorang sekda. Jadi menurut saya mempertanyakan ya, nggak lumrah, nggak etis, itu sebenarnya bukan subjek evaluasi kita kepada gubernur. Ya. Kalau misalnya tidak etis ya ini kita tidak ngurusi etika masalahnya kan. Etika biar urusannya MUI gitu loh. Atau NU, Muhammadiyah kan gitu. 4 periode beneran. Lanjut. Anggota DPD Jawa Timur Freddy Purnomo mengingatkan Pemprov agar tidak melanggar hukum terkait kebijakan PLH Sekda Prof Jatim dan 20 PLT Kepala UPD Pemprov Jatim. Disampaikan Freddy yang juga anggota fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, penunjukan PLH Sekda Provinsi Jatim bertentangan dengan hukum administrasi pemerintahan karena terjadi maladministrasi atau cacat hukum, tegas Freddy Purnomo. Untuk PLH Sekda Provinsi Jawa Timur memang itu perlu dipertegas dulu posisinya, PLH atau PLT. Karena memang kalau di surat edaran KBN, surat edaran Badan Kepegawaian Negara itu nomor 2 tahun 2019, itu memang ada indikator yang jelas antara PLH dengan PLT. Gimana Pak Colon? Baik, kalau
Kalau PLH memang ada beberapa implikasi hukum yang tentunya akan berbeda dengan PLT, Mas. PLH itu kan melaksanakan tugas karena pejabat yang melimpahkan kewenangan atau yang memberikan kewenangan kepada organisasi pemerintahan tersebut berhalangan sementara. Berhalangan sementara PLH. Iya, itu PLH. Maka kemudian diangkatlah PLH. Nah, apakah kemudian Sekda Provinsi Jawa Timur yang disebutkan oleh jenengan tadi itu yang disebut dengan PLH, pejabat yang memberikan itu berhalangan sementara kah atau berhalangan tetap? Itu dulu yang perlu dipastikan. Oh iya. Gitu. Jadi memang seharusnya kalaupun misalnya itu PLT, memang kalau berhalangan tetap seharusnya secara teori itu memang harus diangkat dengan PLT, bukan PLH. Bukan PLH. Karena memang ada hal-hal yang cukup fundamental terkait dengan PLH sama PLT ini. Taruhlah misalnya untuk PLH ya. Itu bisa melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dia tidak bisa membuat kebijakan yang strategis. Nah, untuk Jawa Timur misalnya kebijakan strategis itu tidak bisa dilakukan oleh PLH. Bisa kami jelaskan bahwa memang posisi Sekda ini menjadi bahan diskusi karena hari ini Sekda ini posisinya adalah PLH, begitu Mas. PLH atau pelaksana harian. Nah, kemudian yang dipersoalkan adalah terminologi pelaksana harian itu sendiri. Karena kalau menurut undang-undang yang namanya PLH itu, pelaksana harian itu adalah pejabat sementara yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat definitif yang berhalangan sementara yang biasanya tidak lebih dari 15 hari. Begitu. Yang paling lama 15 hari. Itu definisi dari undang-undang ya. PLH ya. Itu yang sejauh ini yang kita pahami. Sedangkan hari ini posisi Sekda definitif ini kan tidak ada. Nah, apakah ini kemudian menjadi tepat secara terminologis dan lain sebagainya, posisi ini dijabat oleh seorang PLH, karena mestinya PLH itu ada pejabat definitifnya, tapi hanya berhalangan sementara. Sedangkan kalau PLT itu pejabatnya berhalangan tetap, begitu. Nah, kemudian inilah yang kemudian menjadi bahan diskusi dan berkembang menjadi semacam sorotan dari teman-teman di Komisi A. Memang Sekda sekarang adalah PLH. Kalau kita telusuri ternyata beliau itu sejak tanggal 6 Maret ya. Tanggal 6 Maret 2021 sudah diangkat sebagai PLH oleh Gubernur Jawa Timur. 6 bulan ya? 5 bulan sudah ya? Sudah 5 bulan, sudah mendekati 5 bulan. Nah, memang banyak sekali baik anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur maupun masyarakat maupun akademisi, bahkan di akademisi juga ada yang berdiskusi meskipun melalui WA, mempertanyakan tentang status daripada Sekda, PLH Sekda Jawa Timur. Nah, pada prinsipnya ini kan Sekda sejak tanggal 4 Maret tahun 2021 terjadi kekosongan karena Sekda Jatim Pak Heru adalah pensiun. Ya, pensiun pada tanggal 4 Maret 2021. Sehingga namanya adalah kekosongan, bukan tidak dapat melaksanakan tugas, baik sementara maupun tetap, bukan itu, tetapi terjadi kekosongan jabatan Sekda. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur mengenai kekosongan jabatan Sekda itu kita baca di dalam pasal 214 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya di situ ditentukan bahwa ketika terjadi kekosongan Sekda provinsi, maka harus diisi dengan penjabat. Jadi terjadi kekosongan, maka sebelum adanya Sekda definitif, maka harus diangkat penjabat.
Itu adalah penjabat, bukan pejabat, penjabat. Jadi sebelum diangkatnya sekda definitif, maka gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengangkat penjabat 5 hari bahkan ditentukan di dalam Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat sekretaris daerah. Di Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat sekretaris daerah, 5 hari setelah adanya kekosongan sekda itu wajib dilakukan proses pengisian penjabat ya. Jadi sebelum terpilihnya sekda definitif, maka harus diisi oleh penjabat sekda. Kan ya. Pak Sekda, sebelum lanjut Pak Dokter, bedanya penjabat dengan PLT atau PLH apa Pak Dokter? Nah itu kalau PLH karena kalau PLT tadi sudah jelaskan karena berhalangan sementara, misalnya umroh misalnya atau ke luar negeri kan, itu PLH. Tapi kalau PLT dia misalnya karena tersangkut kasus misalnya ya. Jadi sebelum adanya putusan ingkrah maka harus PLT dulu. Itu karena berhalangan tetap. Tapi kalau terjadi kekosongan dalam cerita ini dalam Sekda Jawa Timur kita sekarang ini adalah kasusnya adalah inkasu adalah kekosongan hukum, kekosongan jabatan. Kalau terjadi kekosongan jabatan maka kan ada proses untuk memilih, untuk menseleksi Sekda definitif itu kan. Pak Dokter, sebelum masuk itu, saya ingin jelas tentang masalah perbedaan penjabat, PLT atau PLH. Istilah yang dipakai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan istilah di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu kan tidak. Kalau di Undang-Undang Nomor 3 kata Pak Dokter penjabat ini, tidak memakai PLT atau PLH. Bedanya penjabat, PLT, PLH itu Pak Dokter. Jadi banyak istilah memang, tapi yang sering dipakai di dalam praktek ada PLH, ada PLT, tapi khusus kalau terjadi kekosongan jabatan, itu istilahnya adalah inkasu dalam masalah sekda ini adalah penjabat. Nanti akan paham sendiri, saya jelaskan. Paham sendiri bedanya itu. Jadi dalam proses seleksi sekda definitif, itu kan terjadi kekosongan berarti kan? Terjadi kekosongan sekda. Karena masih proses seleksi sekda definitif. Nah, selama proses seleksi sekda definitif, maka gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengangkat penjabat sekda. Sekda. Ketika mengangkat penjabat sekda, ini kan harus ada persetujuan dulu dari Kemendagri. Jadi gubernur tidak kemudian ujuk-ujuk dengan kewenangannya langsung mengangkat sekda, langsung mengangkat penjabat sekda, tidak. Jadi penjabat sekda diangkat oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harus dengan persetujuan Kemendagri. Berarti kan mengangkat penjabat sekda juga ada prosedurnya karena ada persetujuan Mendagri, itu kan. Selama proses pengajuan persetujuan penjabat sekda oleh gubernur kepada Mendagri, maka gubernur mengangkat PLH. Nah,